Ini jadi penyaluran pertama ini Bapak pantau terus ini. Pantau tiap hari kita Tiap punya hari. ini. Coba Bisa jelaskan dulu. Jelaskan dulu ke Itu. pemirsa saya. Nah, Ini apa ini, Pak? Barang apa ini, Pak? Ini gambaran ya tentang bagaimana dashboard ini secara efektif tiap hari diupdate. Jadi di sini ada 20, tepatnya sih 628 sekian. Iya, ya, kalaupun ada yang belum 20,65 genap, itu karena ada daerah-daerah yang terpencil, tertinggal, terluar kayak Papua, infrastrukturnya kepulauan ya. Tapi secara keseluruhan kan udah mendekati 100%. Iya, 90 sekian. Kemudian uang sudah masuk, ya, dan akhirnya realisasi sudah 92,8. Dari Gedung Kementerian Sosial Republik Indonesia Jakarta Pusat, bincang-bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya Erman Tale Daulay di channel Tale Trias Info. Di channel ini beragam isu yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Pada tayangan kali ini kita akan mengangkat tema sosial dengan topik penyaluran BLT BBM agar tepat sasaran. Untuk itu kita menghadirkan narasumber ataupun bintang tamu Bapak Hari Hikmat, Sekjen Kementerian Sosial Republik Indonesia. Terima kasih Pak Hari sudah bersedia hadir bincang tipis-tipis. Saya ini mau ajukan pertanyaan receh dulu, Pak Sekjen. Pertanyaannya receh. Ini isu ini selalu terulang. Tapi belum fakta loh ya, masih semacam isu-isu liar bahwasanya marak pemotongan BLT BEM yang Bapak salurkan itu, Kemensos itu, katanya ada pemotongan oleh ini, petugas ini. Gimana cerita itu, Pak Sekjen? Ya, begini, jadi kalau ada laporan seperti itu, atau ada berita seperti itu, sebetulnya Kementerian Sosial sudah punya mekanisme di mana menangani pengaduan yang sifatnya penyimpangan seperti itu kan, kan ada telepon pengaduan 021171 ya 021171 itu silakan masyarakat yang menemukan penyimpangan dalam penyaluran BLT BBM ya laporkan lewat telepon itu. Nanti itu menjadi kanal pengaduan ke command center ya yang sudah disiapkan di Kementerian Sosial. Itu di Cawang Kencana tempatnya. Itu pasti akan diproses. Dan memang semenjak BLT BBM dan pemberian informasi 021171 menjadi kanal pengaduan cukup tinggi yang menghit dan juga melaporkan pengaduan. Itu sekarang sampai yang menghit itu 125.000 dan sekitar 30% itu berkaitan dengan pengaduan tentang bansos. Itu dan ya kalaupun ada pengaduan ya kita perlu lihat juga. Artinya kasus pemotongan tuh bener nggak sebagai sebuah fakta nanti karena kan? Bisa karena nggak suka kan, dengan petugas tempat bisa kan? Jangan fitnah juga perlu dipastikan dari pengalaman terdahulu tuh bansos yang mana, karena bansos ini kan banyak. Kita fokus yang BBM dulu. Iya, maksudnya gini, kalau masyarakat kan katakanlah kalau melihat ada pemotongan dan sebagainya ini yang mana gitu kan, karena kan sekarang tuh yang bergulir di masyarakat ada BLT BBM, itu yang 300.000 diselesaikan untuk 2 kali, jadi 300.000 September, 300.000 Desember. Nah, sambil 300.000 berjalan juga disalurkan juga bantuan kartu sembako yang nilainya itu 200.000 per bulan. Jadi sekarang bersamaan tuh ketika bansos kartu sembako itu 200.000 disalurkan juga ditambah 300. Nah ini satu strategi buat pemerintah agar daya beli masyarakat itu juga bisa terbantu gitu ya sehubungan dengan ada kecenderungan tren kenaikan harga-harga di pasar terutama untuk menyangkut kebutuhan pokok. Nah, cerita mengenai pemotongan ya bukan satu hal yang mengejutkan buat kami. Karena berulang-ulang ini cerita ini. Karena memang kalau Kementerian Sosial sih sudah melakukan transfer langsung ke PT Pos dan PT Pos menyalurkan ya kalau nanti yang bersangkutan tinggal sekitar kantor pos datanglah ke kantor pos untuk mengambil uang itu dengan membawa KTP maka dia bisa dicek
kebenaran dari orang itu benar nggak yang datang itu adalah pemilik KTP, ya, dan itu dengan face recognition ada alatnya, dia akan tahu oh ini benar nih Bang Erman yang datang, KTP-nya benar sesuai, gitu kan? Jangan ini Erman lain, gitu kan? Fotonya lain. Nyampe di rumah sana saya potong. Waktu di situ saya nggak ikut-ikutan dulu modus operandi saya. Waktu Pak Hari bagi di kantor pos masih bagus. Begitu nyampe di tengah jalan, nah itu maksudnya. Saya bisik-bisik ke yang si penerima. Yang saya maksud tuh menjadi penting untuk kita pastikan begini. Uang itu sudah sampai ke rakyat, sudah sampai ke masyarakat, sudah sampai ke penerima manfaat yang memang sudah terdata di data terpadu kesejahteraan sosial. Ya, tapi ketika sudah sampai ke masyarakat, mungkin ada oknum-oknum lain yang ikut nimbrung. Misalkan dia jual jasa, dia nganter mereka nganter karena pakai mobilnya ke tempat kantor pos dan sebagainya, sehingga dia punya alasan untuk meminta misalkan. Nah permintaan itu kalau dipandang orang lain bisa masuk kategori pemotongan. Tapi yang menjadi sangat penting bagi Kementerian Sosial, jangan sampai terjadi uang itu belum sampai ke rakyat sudah ada pemotongan. Nah itulah yang dijaga betul. Makanya penggunaan transfer melalui PT Pos itu salah satu yang memang menjadi andalan kami. Terkecuali kalau ada oknum dari PT Pos, itu lain lagi persoalan. Dan wilayah hukum udah pribadi tuh Pak Sekjen. Kalau sudah diterima oleh si masyarakat itu ada pemalakan di situ pemotongan, itu sifatnya udah personal dong. Kan udah nyampe ke dia, Betul. Nah sekarang yang perlu dihindarkan juga, ya sudah tentu kita berharap integritas dari para petugas pos. Karena jelas itu transfernya itu 300.000 by name by address, diserahkan langsung ke yang bersangkutan. Dan kalau bersangkutan sakit, misalkan tidak bisa hadir, itu bisa disampaikan melalui aparat setempat bahwa dia nggak bisa datang ke kantor pos. Nanti kantor pos yang akan mendatangi rumah dari penerima tersebut, termasuk yang disabilitas. Kalau mobilitas yang bersangkutan itu tidak terganggu atau tidak bisa datang karena hambatan, misalkan dia harus pakai kursi roda atau mungkin dia dalam keadaan disabilitas berat, termasuk juga lansia yang sudah bedridder, itu tidak perlu memaksakan datang ke kantor pos. Nah, bisa dengan mendatangkan kantor pos untuk membayar langsung di rumahnya. Dan kalau yang masih bisa kumpul tapi jauh dari kantor pos, jangan juga paksakan, nanti habis di ongkos. Itu kata. Uang 300.000 ongkosnya 200.000 ya percuma, dia pulang cuma 100.000 untuk PP ikut di Komisi 8 DPR RI. Itu satu fakta yang memang sudah kami deal tuh dengan pos. Jadi di perjanjian kerjasama ada 3 cara. Di kantor pos, kemudian penyaluran langsung ke rumah-rumah, yang sakit, yang disabilitas, yang lansia, dan penyaluran di komunitas. Apa sih di komunitas tuh? Yang ngumpul warga, misalnya di balai warga, PT Posnya datang. Warga-warga sekitar gitu yang kalau jaraknya ke kantor pos jauh, ya PT Pos bikin pertemuan di balai warga atau di balai kelurahan atau di balai desa. Boleh pos itu memberikan pembayaran ke penerima-penerima yang disesuaikan dengan daftar yang sudah ada di DTKS. Gitu. Bagaimana Pak Sekjen menjelaskan kemarin waktu wawancara dengan Ibu Mensos di Senayan DPR, saya tanyakan bagaimana memastikan yang bersangkutan menerima BLT ini. Beliau bilang saya harus punya fotonya, punya KTP-nya, dokumentasinya, harus sejelas-jelas mungkin katanya. Betul. Jadi mekanisme untuk akuntabilitas ini kan masalahnya kita juga nggak cuma sekedar melaporkan sudah ditransfer ke pos sudah disalurkan. Bener nggak nyampe ke masyarakat. Harus dikawal itu Pak Sekjen. Itu caranya pertama bawa KTP yang bersangkutan. Kalau sampai tidak bisa hadir karena sesuatu hal sakit misalkan yang bersangkutan, tapi masih ada keluarga yang masih bisa datang, misalkan istrinya atas nama suami, itu harus bawa surat kuasa, dan dibawa KTP juga dan kartu keluarga. Nah, kemudian ketika datang di face recognition, jadi di pos itu sudah ada daftar berdasarkan NIK, kita tahu tuh wajahnya ini, ini wajah Bang Erman, bener nih, dicocokkan dengan KTP, clear kan? Nah, yang ketiga ketika mereka datang juga harus dipastikan bahwa mereka benar yang nerima. Makanya kan diminta pos itu harus memfoto
Ya, sambil si penerima pegang KTP, pegang uang, difoto sama pos. Itulah untuk memperjelas-jelasnya itu ya. Untuk menjelaskan, memperjelas. Plus juga pos itu punya kewajiban memastikan ini layak tidaknya, ya sesuai dengan perjanjian kerjasama. Pos harus memfoto rumah dari si penerima, ya dari depan bahkan lingkungannya kalau diperlukan kan sampai dalamnya itu harus dilaporkan ke Kemensos. Karena dalam perjanjian itu juga kami juga memanfaatkan penyaluran ini juga untuk melengkapi, ya memperbarui, bahkan memastikan validitas keabsahan dari data terpadu kesejahteraan sosial. Pemirsa Bincang Tipis-Tipis, kami memilih isu ini karena ini menyangkut kemanusiaan, gitu Pak ya. Kalau melihat kejadian yang lalu-lalu, saya berani mengajukan pernyataan sekarat rasa kemanusiaan. Saya bilang, kenapa saya bilang sekarat rasa kemanusiaan? Masyarakat sudah miskin, sudah anjlok ekonominya, masih dipotong. Makanya saya bilang itu keterlaluan itu dosa besar itu kalau motong uang fakir miskin agama manapun itu masalah. Tapi faktanya ada itu Pak Sekjen. Itu yang tega kan, yang nggak punya rasa kemanusiaan. Iya, sekarat gitu. Kemanusiaan itu saya bilang. Iya, betul. Jadi yang pengaduan ke tim Pak Sekjen bentuknya apa aja kata modus operandinya yang dari masyarakat itu? Ya, macam-macam. Misalkan ada yang merasa yakin dia itu berhak tetapi kok nggak nerima. Kan? Iya. Jadi yang bersangkutan ditangani untuk mengusulkan di aplikasi Cek Bansos, ya, mengusulkan mendaftarkan diri, fotokopi KTP-nya diupload dan juga foto rumahnya, ya, dan juga foto dirinya kan ada di KTP kan, itu diupload, nanti dicek oleh petugas bahwa dia layak atau tidak, dan itu kan banyak yang seperti itu, ya karena di masyarakat itu kan ya sesuai dengan acara. Ini tipis-tipis perbedaan antara yang layak sama yang kurang layak nih kan. Ini tetanggaan nih. Yang satu ini udah jadi penerima, berarti dianggap layak, ya. Tapi sebelahnya itu kan tipis-tipis bedanya itu. Bisa aja dia misalkan di sini dia nggak punya ternak, tapi di sini punya ternak kambing. Dan dia ngegunjing jadinya di kampung. Padahal kambing itu aset yang di atas 500.000 itu termasuk yang dikriteria. Kenapa yang bersangkutan tidak dianggap kurang layak untuk menerima bansos? Tapi faktanya ngoceh dia itu Pak Sekjen. Tapi yang bersangkutan kan merasa loh rumahnya malah kalau dibilang dari depan lebih buruk punya dia gitu kan dibandingkan yang sebelah. Dan perasaan cemburu dia tanda kutip itu dia viralkan. Kecemburuan sosial. Dia ngoceh juga TV ini. Dia viralkan itu kejadian dia. Kemensos buka sistem dengan membuka aplikasi Cek Bansos. Ya, dan di dalamnya ada usul sanggah. Bisa mengusulkan, tapi bisa juga menyanggah. Kalau misalkan yang bersangkutan tahu, ini kok 2-3 rumah dari saya rumahnya bagus, tembok gitu kan, dia juga punya kendaraan di depan, sering parkir ada motor, nah ada mobil bahkan kok dia terima bansos, terima undangan dari PT Pos, nah ini bisa disanggah. Dia buka handphone, ya memang sih handphonenya masih berbasis Android, untuk di-download tuh aplikasi Cek Bansos di Play Store, nanti login, ya waktu login ya KTP diserahkan, NIK dimasukkan, nanti operator dari Pusdatin akan meng-approve, nah dia sudah bisa menjadi member dari aplikasi tersebut, sehingga dia menyampaikan sanggahannya. Nah kalau layak, kasih tanda jempol, di situ tinggal contreng. Kalau dianggap tidak layak, kasih jempol ke bawah. Nah, tapi harus kasih alasan dong di situ. Ada argumentasi. Nah, misalkan alasannya dia sudah punya rumah yang sangat bagus, yang sederhana aja, nggak usah berpikir terlalu teori. Ini Pak Sekjen, dalam bincang tipis-tipis saya dengan Wakil Ketua Komisi 8, mereka bilang mereka mendukung tanda kutip diskresi yang dimiliki oleh Kemensos agar mengatasi persoalan tadi. Kemensos diberi diskresi, inilah ini supaya nggak terlalu lama lagi ininya ya sudah bukan tanda kutip sebatas diskresi, memang sudah ada legal standing. Iya, itu maksudnya di Permensos nomor 3 itu tentang DTKS, pengolahan DTKS itu memang dijelaskan bagaimana kewajiban Kemensos untuk melakukan verifikasi dan validasi, dan peraturan ini kan turunan dari Undang-Undang 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Ya gini Pak Sekjen, ibaratnya lalu lintas, sebenarnya nggak boleh ngelawan arah. Tapi ada Satlantas kan udah macet di ujung sana, Satlantas berdiskresi, dia boleh sekarang lawan arah dulu karena situasi ini. Diskresi itu sudah tercantum di
ya, di salah satu pasal itu dijelaskan bahwa yang bisa melakukan verifikasi validasi bahkan mengusulkan itu bukan hanya dari Pemda, bukan dari pemerintah daerah dan perseorangan, tapi Menteri Sosial. Yes, iya, Mensos kata gitu. Jadi punya kewenangan tuh. Jadi yang berdebat tetangga-tetangga tadi. Betul. Datang Mensos lihat, ini katanya boleh katanya. Bisa. Nah, itu contoh kasus-kasus itu kan masuk sekarang tuh, termasuk hasil scanning dari media, itu ditemukan ya ada kasus dia nggak terima BLT misalnya. Tadi cek terima. Dia nggak terima PKH, nggak terima sembako. Tapi kata Bu Menteri begitu dikejar katanya terima, lupa dia katanya. Ya itu ada yang seperti itu. Ya, tapi ini benar-benar yang memang rumahnya udah sangat tidak layak, kondisinya di dalamnya masih dari tanah, makannya juga kelihatan, aduh, pokoknya memprihatinkan segala-galanya. Tapi kok nggak bisa masuk? Nah ini kan diskresi kalau menurut Abang. Iya diskresi. Saya lebih cocok. Kemensos punya kewenangan. Iya. Jadi gini, Bu Menteri perintahkan. Iya itu diskresi. Ya, ke Pusdatin masukkan ke DTKS. Cepat-cepat gitu. Setelah masukkan ke DTKS proses untuk PBI-nya, proses untuk PK, proses untuk BPNT. Itu Ibu tuh punya kewenangan untuk melakukan tindakan itu. Dan itu aman Bang, aman Pak Sekjen karena penerimanya juga jelas, ininya jelas gitu kan. Namun ya tetap by prosedur SOP-nya nanti semua orang-orang yang sudah diarahkan seperti itu nanti kita kirim juga ke Pemda. Ya. Karena itu rakyat dari pemerintah daerah tertentu. Tapi biar tanggung jawab. Tapi setidaknya itu udah meminimal orang yang seharusnya mendapat. Jadi mendapat. Dan mereka tetap harus memproses untuk diusulkan sesuai dengan SOP untuk dimasukkan ke DTKS usulan dari daerah. Iya, tapi kawan itu udah terpilih dia kan. Tapi Konten Sosial sudah punya kewenangan dan sudah bisa melihat fakta yang ada. Karena ada yang usulan, ada yang disebut Abang tadi diskresi, bisa saja. Tapi walaupun usulan, kita verifikasi. Kemensos suruh juga melakukan verifikasi. Itu lewat siapa? Bersama dinas, bersama pendamping sosial. Kita punya sekitar 74.000 pendamping di seluruh wilayah Indonesia. Itu kalau udah ditugaskan, tolong cek rumah ini, alamat ini, Bapak Anu. Cek ke lapangan. Kemarin di Bandung Ibu menemukan beberapa orang. Langsung pendamping mana? Pendamping siapa? Ini Pak pendampingnya. Tolong cek. Masa rumahnya seperti ini? Kok dapat PKH? Rumahnya rumah gedung. Waduh. Segera dicek. Ternyata dicek. Oh ternyata itu rumah dari warisan. Tapi ditinggali sama dia. Nah kan dia sudah berbeda. Dia sudah punya kelayakan lah. Mungkin makan tembok. Betul kan? Nah itu mungkin satu hal yang perlu diputuskan. Jadi artinya semua itu mekanisme itu sudah dibangun oleh Kemensos. Saya mau iris tipis-tipis lagi nih Pak Sekjen. Karena mengingat rawan bukan recehan itu udah dalam itu. Iya, itulah kadang ini pertanyaan terakhir ini. Saya bilang terakhir terus supaya Pak Sekjen nggak bosan ya. Bisa kali bilang pertanyaan terakhir ini. Saya mau iris tipis-tipis dulu soal tentang mengantisipasi pemotongan ini. Bagaimana koordinasi dengan APH supaya dicegah dini pemotongan ini? Kan tentu harus ada koordinasi dengan APH dong. Oh ya, semua tahapan yang berkaitan dengan terutama DTKS ya. Apakah itu sistemnya, apakah itu menindaklanjuti audit BPK misalkan ya, atau ada substansi yang perlu diamandemen karena sesuai perkembangan sekarang itu sudah berbasis IT, berbagai hal. Menteri Sosial Bu Tri Risma hari ini membangun satu mekanisme agar pengambilan keputusan yang strategis dan itu bisa berkonsekuensi secara hukum itu wajib untuk berkonsultasi dengan aparat penegak hukum. Disitulah ada forum, diangkat isu-isu strategis, termasuk misalkan salah satu mencegah temuan tersebut. Kalaupun ada temuan dan ternyata itu bisa berdampak pada hukum, ya status hukum seseorang atau lembaga atau kementerian, itu kita diskusikan dengan APH, dengan Mabes Polri, dengan Kejaksaan Agung, dengan BPKP, kan? Itu semua kita ajak dan membahas masalah seperti itu. Dengan KPK juga hadir di forum. Jadi Kemensos itu sering mengadakan forum dengan aparat penegak hukum, termasuk BLT BBM juga. Ini bagian dari sebuah mekanisme yang dibangun, termasuk rencana kan Ibu akan menetapkan Satgas Bansos. Nah, jadi ketika ada pengaduan-pengaduan seperti ini, kan ada yang ringan pengaduannya, tapi ada yang berat misalkan. Di situ ada misalkan dulu-dulu ada keterlibatan oknum pemerintah daerah yang mengkondisikan penerima itu dengan konflik interest tertentu. Itu kan sifatnya mengandung risiko kesalahan kolektif dan itu bisa berdampak pada status hukum. Nah itu nggak bisa main-main itu menanganinya kan, nggak bisa asal mengambil sebuah keputusan. Itu diangkat di forum aparat penegak hukum. Pak Sekjen,
saya ini masyarakat juga yang kebetulan saja profesi sebagai jurnalis. Saya juga mengiris tipis-tipis dulu lembaga Bapak. Kenapa? Karena Bapak pucuk pimpinan di birokrasi. Saya trauma. Dulu pengelolaan bansos ini ada kecelakaan di instansi Bapak. Bagaimana Bapak agar itu tidak terulang lagi? Ya, ini. Jadi begini, sebetulnya di SOP-nya udah jelas. Ya, untuk pos itu memberikan perhatian khusus, perhatian lebih, bahkan yang sebut perlakuan khusus kepada orang-orang yang rentan. Ya, jangan sampai ketika orang berduyun-duyun datang untuk mengambil bansos, di situ terjadi antrian. Ya, antrian bagi orang yang normal atau yang nggak ada masalah, nggak rentan, fine-fine aja. Dia harus sabar kan, menunggu. Toh karena sudah dibagi habis, tidak hanya di kantor tapi di komunitas dan ada yang kunjungan. Seharusnya dan juga jadwal diatur oleh pos itu. Ya, ini kan sudah pengalaman bertahun-tahun Kemensos kan. Gitu dulu kan BLT tahun 2005 itu kan pernah kejadian ada kecelakaan. Itu kita perbaiki itu SOP-nya ya. Nah, sekarang ini emang sedemikian rupa harusnya pos itu ya untuk para lansia itu ada jalur khusus gitu loh. Lansia yang masih bisa mobile ya. Ada disabilitas, dia datang sendiri. Karena dia mungkin ingin mendapatkan sesuatu yang berbeda, dia ingin lebih punya kepuasan tersendiri lah ngambil sendiri walaupun dia harus pakai kursi roda. Tapi Bu Mensos bilang tadi aksesibilitasnya harus diperbaiki. Dalam wawancara dengan Bu Mensos, Pak Sekjen, beliau mengatakan lebih mendorong PT Pos proaktif. Kalau bisa si penerima tunggu di rumah, PT Pos yang kerja. Nama juga PT Pos. Yang lansia sudah bedridder, yang sudah uzur. Jangan dipaksakan. Kemarin masih saya lihat ada satu foto bagaimana seorang nenek-nenek datang dengan tertati-tati, kemudian dibantu oleh petugas Linmas. Nah, pulangnya ya sampai digotong karena mungkin kecapean, dimasukkan ke mobil Linmas, diantar pulang. Betul, sampai ke rumahnya lagi dengan selamat. Tapi itu sudah merupakan kesalahan dari aturan yang SOP yang sudah kita tetapkan. Kalau sudah tahu lansia itu jalannya aja sudah susah, jangan bikin perkara, jangan bikin resiko. Ini menarik. Pos yang harus proaktif. Tapi ini kan perlu keterlibatan masyarakat juga. Ya, perlu keterlibatan aparat desa. Desanya iyalah udah tahu. Sama. Nenek-nenek sepuh masa. Kan di daftar itu ketahuan. Warganya, oh ini udah 87 tahun. Dia udah tahu orang ini udah susah jalan. Kepala desanya kerut juga. Ya, dia dengan tertati-tati. Udah masukin kategori ini perlakuan khusus. Yang mesti didatangi. Jadi kategori dibikin kolom. Ini bisa datang. Ini mungkin dekat balai desa setempat. Nggak usah paksa. Kan di kampung-kampung tuh desa ke kecamatan tuh bisa puluhan kilo. Luar Jawa, Papua tuh naik gunung segala macam. Ini petugas pos yang harus datang ke kampung-kampung. Bayarlah di tempat. Dan kalau di kepulauan kadang-kadang satu pulau misalkan cuma 30 orang ya wajib pos datang. Mau naik helikopter kek, mau apa kek. Itu tuh ya kerjasamanya harus sampai ke sana. Karena kemanusiaan nggak bisa berhitung. Dan ya pemerintah juga kan tidak gratis ke PT Pos. Kan ada uang untuk penyaluran. Dan tidak semua mudah, tidak semua sulit. Makanya indeksnya kan leverage itu untuk menyalurkan. Ada biaya operasional. Nah itulah pos harus bisa, dan itu sudah dihitung oleh pos. Daerah yang susah mungkin perlu nyewa kapal, biayanya tinggi. Tapi kan ada yang di depan mata kantor pos tinggal nyalurin, yang sebetulnya tanpa biaya. Jadi itu average lah, dan itu sudah disetujui oleh BPK, oleh apa? Pemirsa Teletres Info, saya udah berkali-kali diskusi dengan Pak Sekjen ini. Saya membanggakan diskusi dengan beliau karena pijakannya selalu bersandar data. Sekarang kita mau iris tipis-tipis soal data dulu, Pak Sekjen. Kecepatan data ini, saya kasih gambarannya begini. Bulan 1 kawan ini miskin. Bulan April dia panen berduit. Ada sementara yang satu lagi kawan bulan 1 di Januari kaya. Tiba-tiba rumahnya kebakaran. Di bulan 4 dia miskin. Tukar posisi ini. Makanya Bapak harus juga kecepatan data gini kan harus update percepat. Gimana di Kemensos dalam hal pembaruan data? Aturan undang-undang itu ya paling sedikit 2 tahun sekali, 13 tahun 2011. Tapi gitu kan, fakta di lapangan namanya data kependudukan itu sangat dinamis. Iya, hari ini
sudah ada lahir sekian puluh ribu orang di Indonesia. Hari ini juga sudah ada yang meninggal sekian belas ribu orang. Ya, hari ini juga ada yang mutasi, pindah tempat. Sehingga betul. Dinamika kependudukan seperti itu, lahir mati, migrasi, itu harus terekam. Makanya data Kemensos sudah sifatnya registrasi, bukan data sensus. Kalau data sensus sekali tembak, setelah itu tidak dirubah-rubah. Seperti BDT 2015. Waktu Bu Risma datang, itu masih BDT 2015. Bayangkan Ibu datang tahun Desember 2020, udah 5 tahun data itu. Diforensik lah oleh tim ahli atas instruksi Ibu. Ternyata diketahui sekitar 50 juta harus di-hold, ditidurkan. Karena di situ juga muncul bukan hanya yang meninggal masih terima bansos, bukan hanya lahir tapi tidak terima PBI, tapi juga ada yang ganda. Nah, sehingga perlu diperbaiki bersama daerah. Muncullah ketetapan per April, itu udah penyaluran, udah updating data, udah per bulan. Jadi Bu Menteri dari April, Mei, Juni, Juli, Agustus, sampai akhir September udah 6 kali SK diterbitkan. Jadi updating data sudah per bulan. Nah, ada standar tanggal yang harus diikuti oleh Pemda. Kalau misalkan ada yang kebakaran tadi, ya, tahu-tahu banyak yang jatuh miskin, ya, sehingga mau dimasukkan. Nah, itu harus diikuti prosedur. Kalau telat dari waktu yang tetapkan minggu kesekian belum masuk, ya sabar. Belum tentu bulan depan dia terima BLT. Mungkin baru Desember masuknya. Karena SK-nya mungkin bulan September, baru Oktober atau bulan November baru di-SK-kan. Nah, teman-teman dari Pemda seringkali belum menyadari lah. Ya, ini sudah beruntung kita update-nya udah tiap bulan. Tapi tidak berarti hari ini majukan bulan depan keluar. Belum tentu juga. Walaupun 80% Kemensos sudah melakukan itu. Udah bisa mengupdate tiap bulan, bisa 80% yang baru diusulkan sudah masuk. 20% yang kececer bulan berikutnya. Kalau masih ada yang sulit karena mesti perlu diverifikasi dan karena jaraknya jauh dan sebagainya masih butuh waktu untuk menjangkau, mungkin bulan berikutnya. Jadi dinamika itu ya sekarang sudah mulai semakin banyak difahami dan yang menarik Pemda sudah terlibat sekarang. Jadi setidaknya nawaitunya sama pelaksananya udah nyambung ini. Kan tadinya Bapak bernawaitu dulu sengaja aku membenahi. Dan setelah ada niat itu dilaksanakan juga. Kan sekarang banyak yang nanya, data dari BLT BBM itu data mana sih? Sumber awal dari data BLT mie goreng. Nah, dulu kan 20,65 juta. Tapi tidak berarti BLT mie goreng langsung di copy paste untuk sasaran BLT BBM. Enggak. Karena mie goreng itu waktu itu kan Mei Juni. Nah, Juli, Agustus, September kan banyak perubahan. Diverifikasi ulang tiap bulan. Sehingga kalau sekarang alhamdulillah sudah 100%, ya, itu 20,6 juta, 65 juta, itu sudah masuk diserahkan ke pos datanya. Nah, dananya juga sudah di sanding extraction udah seluruh provinsi dan seluruh kabupaten. Ya, sehingga sekarang tinggal bertumbuh ke pos. Nah, alhamdulillah per hari ini saya sudah dapat laporan karena kita sudah punya dashboard yang day to day bisa diupdate. Dashboard bersama pos itu sudah 92,18%. Ini jadi penyaluran pertama ini Bapak pantau terus ini. Pantau tiap hari kita punya ini. Coba jelaskan dulu. Jelaskan dulu ke pemirsa saya, ini apa ini, Pak? Barang apa ini, Pak? Ini gambaran ya tentang bagaimana dashboard ini secara efektif tiap hari diupdate. Jadi di sini ada 20, tepatnya sih 628 sekian. Iya, ya, kalaupun ada yang belum 20,65 genap, itu karena ada daerah-daerah yang terpencil, tertinggal, terluar kayak Papua, infrastrukturnya, kepulauan, ya. Tapi secara keseluruhan kan udah mendekati 100%. Iya, 90 sekian. Kemudian uang sudah masuk, ya, dan akhirnya realisasi sudah 92,18% atau sekitar 19 juta orang. Oh, ini data berjalan diterima Pak Sekjen. Data berjalan. Tadi pagi saya masih lihat laporan 92,0 sekian. Sekarang hitungan berapa jam? Jam 11 tadi udah keluar 92,18%. Oh, cepat. Sore bergerak lagi. Padahal kalau melihat tanggal sekarang kan 22 September. Ya, kita punya kewajiban sesuai instruksi Presiden September harus selesai. Dan kita bisa mantau di daerah mana yang masih rendah. Itu bisa dipantau. Ini 34 provinsi kita sudah salurkan, tapi tiap provinsi kan masih ada kecamatan yang belum terjangkau. Contoh di sini misalkan ada dari 7.262 ya baru 6.000
mohon maaf ini baru 6.759. Berarti ada beberapa kecamatan belum terjangkau untuk realisasi. Itu juga desa dari 83.000 masih 70, baru 77, sudah 77.000 tapi masih ada desa yang belum terjangkau. Dan masing-masing kita punya grafiknya, mau per provinsi, per kabupaten, ya bahkan kita bisa tracking per kelurahan. Jadi kalau misalkan kita tahu nih provinsi yang rendah itu Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan itu kabupaten mana yang masih rendah? Di kecamatan mana yang masih rendah? Kelurahan mana yang masih rendah? Kalau di situ kelurahan masih 0, kita kontak langsung PT Posnya. Tolong, kelurahan ini kok masih 0? Kenapa? Oh, ternyata daerahnya sulit, daerahnya jauh. Petugas sedang menyeberang sungai. Itu ketahuan. Kita dapat kiriman foto-foto bagaimana perjuangan orang-orang pos untuk menjangkau daerah-daerah sulit tersebut. Trennya setiap hari juga kita cek perkembangan penyaluran. Jadi dashboard ini sangat membantu dan ini diapresiasi oleh Bapak Presiden waktu melihat penyaluran BLT mie goreng di Jakarta, Jakarta Utara, itu beliau melihat langsung. Oke, demikian bincang-bincang tipis-tipis dengan Bapak Hari Hikmat, Sekjen Kemensos RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.